Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi mengenai teori pemikiran pendidikan Islam dari Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Hudzaifar Nurqalis Al-Fatah dan nanti teman saya Muhammad Alfian Darmawan akan mempresentasikan mengenai materi ini. Sebelum memasuki inti materi, saya akan menjabarkan mengenai biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Desa Kauman, Kota Yogyakarta, dan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923. Di masa kecilnya, Ahmad Dahlan bernama Muhammad Darwis. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman dan ibunya bernama Putri Haji Ismail. Pada usia 15 tahun, Muhammad Darwis bertolak ke Mekah dengan bertujuan melaksanakan ibadah haji serta memperbanyak pengetahuan atau pandangan terhadap ilmu agama. Beliau tinggal di sana selama 5 tahun. Di tahun 1888, beliau kembali ke Yogyakarta, dan di saat itulah nama beliau berganti menjadi Ahmad Dahlan. Kemudian, beliau kembali menuju Mekah untuk kedua kalinya menunaikan haji dan meningkatkan wawasan tentang agamanya di Mekah pada tahun 1903. Di sini, beliau berjumpa dengan beberapa pemuka agama tanah air dan membahas berbagai permasalahan yang pernah atau sedang terjadi di tanah air. Kemudian, Ahmad Dahlan pada tahun 1909 resmi masuk ke dalam anggota Budi Utomo, yang kemudian beliau terdaftar dalam anggota pengawasan di tubuh Budi Utomo yang bercabang di Yogyakarta. Kemudian Ahmad Dahlan membangun sekolah yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah di Yogyakarta pada tanggal pada tanggal 1 Desember 1911. Tepat pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta, yang dalam peresmiannya dihadiri oleh banyak elemen seperti pejabat Hindia Belanda, pejabat keraton, dan masyarakat Muslim yang berada di Yogyakarta. Kemudian dalam penyebarannya, Ahmad Dahlan menggunakan langkah tablik dan koneksi bisnisnya di berbagai kota. Nah, menginjak pada materi yang kedua, yaitu mengenai tujuan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan Islam harus bertujuan guna membentuk umat Islam yang bermoral soleh, terbuka, dan memahami isu-isu ilmu dunia, siap berjuang untuk memajukan masyarakat. Kemudian, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Dahlan, maka langkah ini bertujuan untuk menghilangkan pertentangan metode pendidikan yang terjadi pada saat itu, yang dimana pertentangan itu diantaranya mengenai metode tradisional dan metode sekuler. Terbesit dari perbedaan yang terjadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai pandangan bahwa untuk menghasilkan pribadi yang lengkap dalam kerohanian dan pengetahuan umum, materi dan spiritualitas serta keduniaan dan masa depan, itu adalah tujuan dari pendidikan yang sempurna. Untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, dua hal ini, agama pada umumnya, materi spiritualitas, dan yang terakhir tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, beliau mengajarkan kedua ilmu tersebut di Madrasah Muhammadiyah. Kemudian menginjak kepada materi yang ketiga, yaitu mengenai metode Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum Ahmad Dahlan mencetuskan metode pendidikan yang baru, terdapat dua metode pendidikan yang telah berkembang di tanah air saat itu, yaitu diantaranya adalah pendidikan sekuler dan pendidikan tradisional. Menurutnya, terdapat persoalan mendasar terkait sekolah pendidikan Islam, khususnya pesantren. Maka dengan adanya kejadian ini, beliau mengusulkan metode percampuran dari metode pendidikan tradisional yang dibuat oleh pemuka agama Islam dan metode sekuler dari pemerintahan Hindia Belanda. Ini menunjukkan sekolah pendidikan yang diajukan atau dijalankan oleh beliau didirikan sangat kontras dengan sekolah-sekolah pendidikan yang dilaksanakan pada masyarakat saat ini. Nah, hal yang membedakan antara pendidikan di pondok pesantren dan pendidikan yang diajarkan oleh Ahmad Dahlan saat itu diantaranya adalah yang pertama, dalam penggunaan metode untuk melaksanakan pembelajaran, pesantren menggunakan sistem weton dan sorogal, yaitu hal ini berbeda dengan sistem pembelajaran di madrasah yang dimana Ahmad Dahlan menggunakan sistem tradisional seperti sekolah Belanda. Kemudian
sumber referensi. Untuk sumber referensi pembelajaran di pesantren menggunakan buku-buku keagamaan, sedangkan penggunaan referensi pembelajaran di madrasah diambil dari buku-buku yang sifatnya umum. Dan yang terakhir, di dalam pesantren mengenai hubungan dua arah antara murid dengan guru pada umumnya tampak sewenang-wenang karena kiai yang berkemampuan intelektual dianggap suci. Sedangkan hal ini sangat berbeda dengan dengan madrasah yang dimana dalam pengembangan pendidikannya melakukan pendekatan hubungan yang erat antara pendidikan dan peserta didik. Baik, untuk materi ketiga cukup sekian. Untuk materi keempat, kelima, dan keenam mengenai kurikulum, peserta didik, dan pendidik itu akan dibahas oleh Mas Muhammad Alfian Darmawan. Dari saya sekian, terima kasih. Baik, menuju pembahasan yang selanjutnya adalah kurikulum menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam mengembangkan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak serta-merta hanya menanamkan aspek moral dan agama saja, akan tetapi juga mengembangkan kecerdasan secara umum. Dalam hal ini, kurikulum yang terdapat dalam sekolah Muhammadiyah memberikan bobot yang lebih besar untuk pendidikan secara umum atau pengetahuan secara umum. Sedangkan dari segi agama, setidaknya siswa Muhammadiyah dapat melakukan sholat 5 waktu, sholat harian, dan sholat sunnah. Sehingga dengan sendirinya mereka akan sadar bahwa mereka akan mengerjakan sesuatu yang wajib dan menjalankan yang sunnah. Untuk materi yang selanjutnya adalah pendidik menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam hal ini diyakini bahwa pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Ahmad Dahlan juga pernah berkata bahwa menjadi guru juga berarti menjadi seorang murid. Artinya, guru tidak hanya menjadi seorang yang paling cerdas di dalam kelas, tapi guru juga dituntut untuk mencerdaskan siswa dan mengaktifkan suasana belajar dalam kelas, sehingga siswa tidak akan tegang dengan gurunya dan menjadikan suasana kelas nyaman untuk belajar. Untuk materi yang terakhir atau peserta didik menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Peserta didik dapat dikatakan juga seorang murid. Di dalam Muhammadiyah, peserta didik diharuskan atau dituntut untuk aktif di dalam kelas. Artinya, mereka tidak hanya pasif mendengarkan guru yang menerangkan dan mendengarkan apa yang guru mereka sampaikan, sehingga mereka diminta untuk lebih kreatif, inovatif, dan mengembangkan pikiran mereka dan bebas berekspresi di dalam kelas. Jadi, seorang siswa atau seorang murid harus bisa mengembangkan pikiran mereka secara terbuka. Mereka bebas bertanya kepada gurunya, bebas mengungkapkan pendapat dan apa yang mereka sampaikan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dari materi yang barusan kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan selain mengubah cara belajar dari sistem sorogan ke sistem klasikal, materi yang diberikan tidak hanya pembelajaran agama, tapi juga secara umum memperkenalkan konsep pendidikan, meliputi tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pengajaran pendidik, dan peserta didik. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam materi pembelajaran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.